Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Drupadi Sana Akilah dari kelompok 1 akan menjelaskan unit 2 mengenai manusia sebagai makhluk hidup individu sosial. Manusia adalah makhluk sosial sekaligus makhluk individu. Yang dimaksud makhluk sosial adalah makhluk yang memerlukan keberadaan sesama. Sementara manusia sebagai makhluk individu berarti bahwa manusia akan memiliki kepentingan dan kebutuhan sendiri dan akan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, dalam hubungan di masyarakat, manusia tidak dapat berdiri sendiri, namun manusia juga perlu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. 2. Mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Sedangkan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia melakukan peran-peran sebagai berikut. 1. Melakukan interaksi dengan manusia lain atau berkelompok. 2. Membentuk kelompok-kelompok sosial. Dan yang ketiga, menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan manusia. Manusia secara fisik hampir sama dengan makhluk hidup lainnya, sama-sama memiliki unsur-unsur yang mendukung untuk hidup. Namun, manusia secara khusus berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Karena apa? Karena manusia memiliki akal. Dengan akalnya, manusia dapat menyebut, mengkategorikan, dan membuat konsep. Dengan akal pula, manusia memiliki kemampuan berpikir sebagai perbuatan operasional dari akal yang mendorong untuk aktif berbuat demi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan hidup manusia. Kebutuhan manusia terbagi menjadi dua, yaitu 1. Kebutuhan imaterial atau kebutuhan yang tidak berbentuk atau tidak berwujud. Misalnya adalah kebutuhan pertemanan, cinta, dan rasa kasih sayang. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka manusia memerlukan orang lain. 2. Kebutuhan material. Kebutuhan material adalah kebutuhan yang berbentuk atau berwujud. Contohnya, kebutuhan sehari-hari manusia. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan ini sendiri. Tidak semua orang bisa menanam, memanen, hingga mengolah makanan yang ia makan. Untuk ini, manusia juga perlu orang lain. Individu berasal dari bahasa Latin, individuum, yang artinya tak terbagi. Manusia lahir sebagai makhluk hidup yang bermakna, tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raga. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak hanya bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi ciri khas dengan corak kepribadiannya. Artinya, kepribadian seorang individu berbeda dengan individu lainnya, walaupun saudara kembar. Sebagai individu, manusia mengalami pertumbuhan secara fisik dan perkembangan secara mental. Sebagai makhluk hidup, manusia juga tidak mampu hidup sendiri. Artinya, manusia juga harus hidup bermasyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena 1. Butuh orang lain dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau biologis. 2. Perilakunya dipengaruhi oleh orang lain yang berarti ia harus tunduk pada norma dan keinginan mendapat pujian atau respon orang lain. Dan yang ketiga, adanya kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, kebutuhan sosial, dan untuk hidup berkelompok. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. 2. Mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia. 3. Merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya.
Manusia sebagai makhluk sosial memiliki implikasi-implikasi sebagai berikut. 1. Kesadaran akan ketidakberdayaan bila manusia seorang diri. 2. Kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, penghargaan akan hak-hak orang lain. Dan keempat, ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia melakukan peran-peran sebagai berikut. 1. Melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok. 2. Membentuk kelompok-kelompok sosial. 3. Menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan berkelompok. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.